Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Mayasari dengan NIM 2202010116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya dengan judul evaluasi penyebab perbedaan nominal transaksi antara rincian biaya klien dengan rekening koran yang menyebabkan general ledger tidak balance pada kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora. Adapun agenda yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada latar belakang, tujuan dan manfaat kegiatan pemagangan, yang kedua ada profil instansi mitra, yang ketiga ada rekapitulasi aktivitas dan capaian kerja, yang keempat ada permasalahan dan pemecah masalah, yang kelima ada produk atau dokumen kerja, yang keenam ada pengalaman dan refleksi pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mari kita bahas bersama-sama. Baik, yang pertama ada latar belakang pemagangan. Program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan merupakan pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusan kompeten dan profesional di bidang akuntansi dan perpajakan. Penyelenggaraan pendidikan vokasi mengacu pada kebijakan nasional seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi. Pendidikan vokasi mendatangkan keseimbangan antara penguasaan teori dan keterampilan praktik sebagai bekal memasuki dunia kerja. Pemagangan menjadi sarana penting untuk menjembatani antara teori perkuliahan dengan praktik di dunia usaha dan industri, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan yang terus berkembang secara digital. Adapun tujuan dari pemagangan yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di lingkungan kerja yang nyata sesuai dengan bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika operasional, prosedur kerja, sistem pelaporan, serta regulasi perpajakan di institusi tempat pemagangan. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan akuntansi dan perpajakan secara sistematis. Dan ada juga manfaat dari kegiatan pemagangan ini untuk mahasiswa perguruan tinggi dan instansi mitra. Untuk mahasiswa, manfaatnya yaitu pengalaman kerja langsung. Yang kedua ada penguatan soft skill termasuk kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah. Dan ada pun manfaat terhadap perguruan tinggi yaitu umpan balik untuk pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri. Yang kedua ada penguatan kerjasama, strategi dengan mitra industri ataupun pemerintahan. Manfaat untuk instansi mitra yaitu yang pertama ada peluang rekrutmen sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja. Biasanya industri ataupun mitra gitu harus memberikan persyaratan adanya pengalaman kerja. Nah, dari kegiatan pemagangan ini bisa kita berikan di CV terkait pengalaman kerja yang sudah kita miliki selama magang. Yang kedua yaitu ada pemanfaatan potensi mahasiswa dalam mendukung kegiatan operasional. Yang kedua ada profil instansi mitra. Sejarah singkat kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora didirikan oleh Ebenezer Simamora tersendiri yang memiliki kualifikasi komprehensif di bidang akuntansi, hukum, dan perpajakan, yang memiliki gelar SE, AKCA, BKP, SH, MH, Advokat. Pendirian KKP ini resmi beroperasi sejak Januari 2009 di wilayah Medan, yang beralamat tepatnya di Jalan Stasiun Kereta Api Nomor 3 Kesawan, Medan Barat. Pengalaman selain di KKP di Medan, Ebenezer juga tercatat sebagai managing partner di BNco Consulting Jakarta sejak Oktober 2012. Keterlibatan profesional sebagai pemilik KKP, Ebenezer juga aktif dalam organisasi profesi. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI di Medan untuk periode 2024 sampai 2029. Ini merupakan struktur organisasi KKP Ebenezer Simamora di mana managing partnernya yaitu ada Ebenezer Simamora, SE, AKCA, BKP, SH, MH, Advokat, dan ada advisornya yaitu Lesti Manik, SE, dan partner. Nah, selanjutnya ada Tax and Accounting Supervisor, ada 2 orang yaitu Winnie Setiana Kagulu AMD dan Evarista Simamora AMD. Nah, di bawahnya ada staf perpajakan. Di sini juga ada 2 orang, yaitu ada Sarah Mendrova SE dan Desi Wulandari AMD. Selanjutnya ada Transfer Pricing Tikidok. Nah, MW Emelinda Eva ESAK ini merupakan dari supervisor transfer pricing dan stafnya yaitu ada Clara Firly SE. Selanjutnya ada HRD dari KKP Manager ini yaitu Emily Virgamunte SE.
Berikut ada unit kerja KKP Ebenezer Simamora. Yang pertama ada managing partner. Ini bertanggung jawab atas pengelolaan kantor, pengambilan keputusan strategi, dan hubungan dengan klien. Selanjutnya ada advisor. Meski tugas advisor ini, ia bertugas memberikan arahan dan rekomendasi profesional terkait permasalahan perpajakan. Selanjutnya ada tax and accounting supervisor. Bertugas mengawasi kegiatan akuntansi perpajakan serta membimbing staf. Nah, ada tax staff atau staf perpajakannya ini bertugas melaksanakan administrasi perpajakan seperti pembuatan faktur pajak, pot, dan rekap data pajak klien. Selanjutnya ada transfer pricing atau TPDoc. Ini bertanggung jawab atas menyusun dokumen transfer pricing atau menganalisis kewajaran harga atas transaksi afiliasi milik klien. Selanjutnya ada HRD. Ini bertugas mengelola administrasi sumber daya manusia dan kebutuhan operasional internal di kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora. Sistem yang digunakan oleh kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora ini ada sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Sistem akuntansi yang diterapkan ini mencakup penggunaan General Ledger atau GL melalui aplikasi akuntansi seperti Accurate, serta pemanfaatan spreadsheet berbasis Microsoft Excel. Nah, dalam aspek perpajakan, sistem yang digunakan ini disesuaikan dengan ketentuan dan periode tahun pajak yang berlaku. Pada tahun pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, proses pelaporan perpajakan dilakukan melalui DJP online dan e-faktur. Namun, mulai 1 Januari 2025, KKP melakukan penyesuaian sistem dengan menerapkan penggunaan aplikasi Cortex sebagai bagian dari transisi sistem administrasi perpajakannya. Berikut merupakan rekapitulasi aktivitas yang saya lakukan secara berulang selama magang di KKP Ebenezer Simamora. Yang pertama yaitu ada mencatat pemberitahuan impor barang atau PIB dengan mengelompokkan berdasarkan nama perusahaan dan wilayah pabean. Yang kedua yaitu melakukan proses input data tenaga kerja lepas ke dalam sistem Cortex dengan memasukkan informasi gaji, status PDKP, serta identitas dan data pendukung lainnya. Yang tiga, menjurnal rekening koran Bank Mandiri dan BRI di General Ledger milik klien. Yang keempat, yaitu menjurnal PPh 21 dan PPh 25 milik klien di General Ledger. Selanjutnya yang kelima ada melakukan penyusunan dan pengarsipan dokumen milik klien untuk kerapian administrasi, mendownload dan merekapitulasi bukti potong PPh unifikasi berformat standar beberapa masa pajak milik klien. Selanjutnya ada menghitung ROE atau Return of Equity tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 untuk dokumen transfer pricing. Selanjutnya ada melakukan pengkreditan dan pembatalan pengkreditan faktur pajak milik klien di sistem Cortex. Selanjutnya ada merekapitulasi faktur penjualan milik klien di Microsoft Excel, membuat faktur pajak keluaran milik klien di Cortex, mengubah faktur pajak keluaran pembetulan PPN milik klien, membuat bukti potong terkait pembelian milik klien, menginput rincian penjualan dan pembelian masa milik klien, merekapitulasi rekening koran Bank Mandiri, BRI, Panin, dan BCA, menyusun dan merapikan faktur penjualan milik klien sesuai urutan tanggal transaksinya. Berdasarkan rangkaian aktivitas yang telah dilakukan selama kegiatan pemagangan, saya memperoleh beberapa capaian kerja terpenting yang mendukung peningkatan kompetensi di bidang akuntansi perpajakan. Saya mampu mengoperasikan sistem Cortex dan e-faktur secara mandiri dalam membuat faktur pajak keluaran serta bukti potong pajak. Selain itu, saya berhasil meningkatkan kemampuan dalam melakukan penjurnalan transaksi keuangan dan perpajakan ke dalam General Ledger. Saya juga mampu mengolah dan merekap data keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Supaya yang kerja lainnya yaitu pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses administrasi perpajakan klien. Melalui kegiatan tersebut, saya memperoleh pengalaman kerja nyata dengan meningkatkan ketelitian serta memahami alur kerja konsultan pajak dalam memberikan layanan profesional kepada klien. Selanjutnya saya akan membahas permasalahan dan pemecahan permasalahan. Sebelum ada permasalahan ini, waktu saya magang, saya sempat mengerjakan ataupun menjurnal rekening koran Bank Mandiri ataupun BRI milik klien ke dalam General Ledger atau GL yang biasa digunakan oleh KKP Ebenezer. Nah, setelah saya menjurnal, ada beberapa transaksi biaya yang belum diketahui oleh KKP terkait itu biaya pengeluaran apa. Nah, jadi mentor saya memberikan arahan untuk memasukkan ke dalam akun pos sementara. Setelah saya selesai menjurnal, klien memberikan rincian biaya terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Nah, setelah itu saya menemukan adanya permasalahan ini, terjadinya selisih nominal antara rincian biaya klien dan rekening koran yang saya jurnal. Nah, itu yang menjadi topik permasalahan yang saya angkat di judul laporan magang saya. Nah, setelah adanya permasalahan tersebut, saya menganalisis apa sih penyebab permasalahan tersebut. Ternyata permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya transaksi yang telah tercatat pada rekening koran, namun belum dicatat dalam rincian biaya klien.
Selanjutnya ada kesalahan pencatatan nominal transaksi, baik akibat kekeliruan input angka maupun kesalahan pengelompokan akun. Nah, selanjutnya ada perbedaan waktu pengakuan transaksi, di mana transaksi telah terjadi di bank tetapi belum diakui dalam periode yang sama dalam pembukuan. Selanjutnya ada kelengkapan dokumen pendukung yang belum memadai. Selanjutnya yang terakhir ada kurangnya rekonsiliasi secara rutin antara rincian biaya dengan mutasi rekening koran. Setelah saya mengetahui penyebab permasalahannya, saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya itu dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu saya melakukan penelusuran dan pencocokan antara rincian biaya klien dengan mutasi rekening koran secara detail satu persatu. Nah, selanjutnya saya melakukan klarifikasi terhadap transaksi yang tidak sesuai, baik melalui pemeriksaan dokumen pendukung dengan cara mengkonfirmasi kepada pihak terkait klien tersebut. Nah, selanjutnya saya mengkoreksi jurnal pada general ledger agar saldo kembali seimbang. Setelah saya mengkoreksi, saya melakukan evaluasi terhadap prosedur pencatatan dan pengarsipan dokumen agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Melalui proses penyelesaian tersebut, keseimbangan general ledger dapat kembali balance dan data keuangan klien menjadi lebih akurat serta dapat diandalkan. Ini merupakan produk atau dokumen kerja yang saya lakukan selama saya magang. Yang pertama ada mereka bukti potong, ada menginput rincian penjualan dan pembelian, menjurnal rekening koran, membuat faktur pajak keluaran, serta mereka faktur pajak penjualan, dan masih banyak yang lainnya. Pengalaman dan refleksi pembelajaran. Pengalaman profesional yang saya peroleh yaitu saya terlibat langsung dalam aktivitas perpajakan di KKP Ebenezer Simamora, melakukan pencatatan transaksi dan penjurnalan pajak, membuat faktur pajak dan mengolah data klien, memahami alur kerja konsultan pajak dan dari penerimaan data sampai dengan pengarsipan. Selanjutnya ada keterampilan teknis dan non-teknis. Keterampilan teknis yaitu saya mampu mengoperasikan Cortex dan e-faktur, mampu menjurnal transaksi ke dalam general ledger, dapat mengelola data pajak dalam Microsoft Excel. Nah, keterampilan non-teknisnya yaitu saya lebih disiplin dan teliti dalam bekerja, saya dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim, saya lebih bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, refleksi pembelajarannya yaitu saya mendapatkan kemampuan teknis dan sikap kerja secara profesional. Lebih disiplin, etika kerja saya mampu menerapkannya, dan kejujuran itu sangat penting. Kesalahan kecil pada data keuangan akan bisa berdampak besar. Pengalaman magang mendorong saya untuk terus meningkatkan kompetensi profesional. Kesimpulan untuk presentasi kali ini yaitu pemagangan di kantor konsultan pajak Ebenezer Simamora memberikan pengalaman nyata dalam praktik akuntansi perpajakan serta meningkatkan keterampilan teknis saya dalam mencatat dan pengolahan data keuangan. Selama pemagangan, saya juga menghadapi permasalahan selisih antara rincian biaya klien dan rekening koran yang menyebabkan general ledger tidak balance. Melalui berbagai proses, penelusuran, klarifikasi, koreksi pencatatan, saya memahami pentingnya ketelitian, kelengkapan dokumen, serta rekonsiliasi secara rutin. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi saya dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Nah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.